Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami beroleh kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian, pemahaman akan firman yang akan kami renungkan hari ini, sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini dari Ulangan pasal 32 ayat 18 sampai 20. Kita merenungkan firman Tuhan dengan tema jangan melupakan gunung batu kita. Ulangan pasal 32 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh karena anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini Musa menegur bangsa Israel karena mereka mulai melupakan Tuhan. Tuhan telah menjadi sumber kehidupan, pertolongan, dan pemelihara kehidupan bangsa itu. Tetapi ketika keadaan berubah, mereka merasa cukup. Hati mereka justru menjauh daripada Tuhan. Hal yang sama juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita mudah datang kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Namun, ketika keadaan menjadi baik, pekerjaan lancar, kebutuhan tercukupi, dan hidup terasa nyaman, kita bisa mulai mengurangi doa atau bahkan jauh dari firman Tuhan dan menjalani seolah-olah semuanya terjadi karena kekuatan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah gunung batu kita. Gunung batu menggambarkan tempat yang kokoh, kuat, dan menjadi perlindungan. Manusia dapat berubah, keadaan dapat berubah, bahkan apa yang kita miliki juga dapat hilang. Tetapi Tuhan yang setia tetap memelihara kita, Dia tetap setia. Di dalam ayat 18 mengingatkan kita bahwa melupakan Tuhan bukan hanya berarti tidak mengingat namanya. Kita dapat melupakan Tuhan ketika kita tidak lagi mengandalkannya, tidak menghargai kasih-Nya, dan menempatkan hal-hal lain lebih utama daripada Tuhan. Karena itu, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah Tuhan menjadi pusat kehidupan saya, atau hanya mencari Tuhan ketika kita membutuhkan pertolongan? Jangan sampai berkat membuat kita melupakan Sang Pemberi berkat. Jangan sampai kesibukan membuat kita kehilangan waktu bersama Tuhan. Dan jangan sampai kenyamanan membuat kita merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita kembali kepada gunung batu kita. Mari kita mengingat akan kebaikan Tuhan dan mensyukuri atas pemeliharaannya dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan penuh berkat. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari tetap setia mengandalkan Tuhan, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami pada hari ini. Kami mohon ampun Tuhan, jikalau kami terkadang melupakan Tuhan
ketika hidup kami berjalan dengan baik. Untuk itu, ajarlah kami untuk selalu mengingat bahwa Engkaulah sumber kehidupan, kekuatan dan perlindungan kami. Tolong kami agar kami tidak hanya mencari-Mu ketika kami membutuhkan pertolongan, tetapi menjadikan-Mu pusat kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.